buat tadi. Di sini lebih dianjurkan menggunakan external style sheet. Kenapa? Karena bisa menghemat ruang dan dapat digunakan berulang-ulang untuk halaman web yang berbeda. Jadi di sini saya contohkan, kita membuat file dengan nama tadi, klik kanan new file, kemudian ini, jadi kita save dengan nama misal index file.css dengan format file CSS seperti itu. Nah, sini kita membuat code seperti ini. Kita membuat yang namanya class. Membuat class dengan nama class biru. Ini tadi yang untuk membuat warna biru tadi kan color blue seperti ini. Seperti ini. Ini di save, kemudian balik ke index HTML. Di bawah title ini kita panggil file style CSS tadi dengan cara link tab pertama link kemudian tab. Kemudian href ini memanggil nama file tersebut kita masukkan ke href sini untuk dipanggil. Jadi style CSS kayak gini. Sudah. Ini yang tadi paragraf kita menggunakan style, kita rubah menggunakan class. Class di sini. Tadi nama kelas yang kita buat biru. Jadi kita masukkan di sini biru. Itu save. Akan sama saja. Tetap warna biru. Itu. Jadi perbedaannya di sini nanti ketika kita membuat file HTML baru, kemudian membuat paragraf dengan kelas biru, itu akan sama memanggil ke CSS tersebut, CSS ini. Jadi kenapa lebih dianjurkan, lebih dinamis lagi, tidak ketik ulang lagi seperti tadi style, color blue. Jadi kita cuma perlu memanggil kelas biru ini. Kayak gitu. Jadi lebih enak, lebih mudah karena hanya tinggal memanggil kelasnya saja. Itu. Ini apakah ada yang tertinggal? Apakah ada pertanyaan? Saya Mas. Tadi yang bikin style.css itu? Iya. Sama ya, bikin new file itu ya Mas ya? Sama new file, kemudian di save dengan nama tadi style.css seperti itu. Format filenya .css. Seperti ini. Munculin yang biru otomatis itu tadi apa Mas makanya? Gimana? Yang di sini pakai kelas. Belum yang di ini, yang di stylenya tadi Mas, yang di yaitu dot biru itu nanti muncul apa cara pengetikannya? Oh ini ketik manual ini Mas. Ketik Ini manual. Oh ya, oke. biru, titik biru itu menandakan kita membuat sebuah kelas dan baru kita tulis filenya seperti apa.
Ini kelas kurung kurawal dan baru dimasukkan filenya. Selesai dari sini kita baru panggil file style CSS-nya tadi menggunakan ini, link. Ini dimasukkan di href ini, itu artinya memanggil sebuah file, itu dimasukkan nama file style.css tadi. Di sini ada yang tertinggal mungkin, atau ada pertanyaan? Jika sudah memanggil file style CSS tadi, pada paragraf yang tadinya style kita ubah jadi kelas, di mana kelas ini akan memanggil biru yang ada di file style.css. Itu. Sampai sini ada yang masih tertinggal mungkin? Atau sudah semua membentuk seperti ini dengan cara yang berbeda tadi, tapi hasilnya sama? Mana? Ada pertanyaan atau saya lanjut dulu? Mas, sorry, tadi Ya. yang script yang style.css-nya saya cek tadi kok. Oh ini. Kenapa Mas? Oke Mas, oke sudah. Sudah? Sudah dicoba di browsernya? Apakah sama hasilnya? Sudah semua? Kalau sudah semua saya lanjutkan. Itu tadi penjelasan tentang CSS. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang JavaScript, kita biasanya disingkat dengan JS. Ini bahasa pemrograman digunakan untuk menyempurnakan tampilan dan sistem halaman website. Di sini caranya hampir sama, JavaScript bisa diletakkan udah langsung di HTML atau secara terpisah. Selain itu, JavaScript juga digunakan untuk menyambungkan website dengan pihak ketiga atau library tanpa harus melakukan coding dari awal. Jadi, misal ada library untuk menampilkan sebuah tabel gitu. Jadi dari JavaScript tinggal memanggil fungsi-fungsinya aja, itu akan nampil di HTML gitu. Jadi contohnya contoh JavaScript-nya seperti ini. Yang paling simpel itu menampilkan alert, kok di sini istilahnya alert, kayak biasa digunakan untuk konfirmasi dan sebagainya. Itu seperti ini. Jadi yang pertama di sini kita membuat sama, kita membuat file baru lagi dengan nama
ke JavaScript. JS ini disimpan dengan file name JS. Tuh. Jadi di sini, jadi kita pada file JavaScript ini kita membuat sebuah function misal klik. Kita membuat function yang bernama klik ini dan awal. Ini kita langsung panggil alert. Ini. Ini untuk file JavaScript-nya akan seperti ini. Kemudian di indeks HTML-nya, balik ke indeks HTML-nya, itu di sini kita akan memanggil script HTML, script JavaScript, mohon maaf, script HTML, script JavaScript yang tadi sudah kita buat ini, tapi ini dirubah di seperti ini, JavaScript JS. Oke, ini sudah terpanggil file JavaScript-nya. Dan kita membuat sebuah button untuk memanggil alert tadi, button dengan nama klik me. Di button ini kita buat menuliskan on click, yang artinya jika kita menekan tombol ini apa yang akan terjadi seperti itu. Dan kita on click, kita panggil tadi fungsi yang sudah kita buat di JavaScript. Ini klik. Kita bikin ini klik scroll. Ini kita coba klik nih. Nah, di sini akan langsung muncul alert yang sudah kita buat tadi. Seperti itu cara kerja JavaScript. Sini ada pertanyaan dulu. Kalau saya terlalu cepat mungkin. Apakah sudah bisa semua menampilkan alert seperti ini? Apakah ada yang tertinggal atau ada pertanyaan mungkin? Coba skripnya Mas, mulai dari indeks JavaScript sama style. Iya. Ditampilkan 30 detik itu. Oke. Kita dari indeksnya dulu ya. Indeks, ya, siap. Mas.
Sudah untuk HTML-nya. Sudah, sip. Dan untuk JavaScript-nya seperti ini. JavaScript. Ya, Oke. sudah. Bisa langsung dicoba di webnya, di browsernya, di refresh, di reload. Dan ketika klik ini, akan muncul seperti ini. Yang style CSS tadi, Mas? Oh, style CSS juga. Ya. Ini. Biru. Oke. Maaf, yang coba PHP tadi save with encoding ya? Coba with PHP. Ya, ada Nggak coba usah PHP. dulu, Pak. Kalau yang coba with PHP, nggak usah dulu. Oh, nggak usah dulu. File ini dulu aja. Sudah? Ada yang miss ini. Jadi ketika sudah dicoba, ini apakah buttonnya bisa mengeluarkan seperti ini, mengeluarkan sebuah seperti peringatan alert atau alert. Apakah sudah sesuai seperti ini semua? Pak Santoso, gimana? Saya ada ketinggalan kayaknya. Udah lanjut aja, Mas. Yang lainnya dulu. Yang lain sudah bisa, teman-teman? Yang sudah bisa siapa? Yang sudah bisa, apa aja? Izin Saya belum muncul. coba lihat. Oh, coba mungkin di yang indeks HTML-nya lagi, Mas. Oh ya, Oke.
Yang ini jangan sampai ketinggalan karena ini untuk memanggil file JavaScript tadi. Oh, ini apa nih? Itu dia script di TSO kan? Kok nggak muncul ya? Script ini digunakan untuk memanggil file javascript.js yang tadi. Yang lain ada kesulitan di mana? Save. Jangan lupa di save semua filenya. Jangan belum di save lagi. Oke Mas, tadi kayaknya belum saya save. Oke, sudah bisa semua ya. Yang lain? Apakah ada yang tertinggal atau ada pertanyaan? Mas, yang Ya? tulis yang di baris 11 tadi, terus di enter aja gitu. Kan udah sampai nih javascript.js. Ya. Terus itu di aja. Oh, di save aja. Ya, nggak usah di enter. Oh. Save terus lihat perubahannya tadi. Di browsernya, kemudian di refresh, di reload browsernya. Coba diklik ini. Mana? Bisa? Mas, coba lihat script yang JavaScript-nya itu dong. Ini. Kok saya belum muncul high-nya ini ya? Belum di save. Kalau sudah di save, kalau JavaScript.js-nya juga di save. Sudah tersave tapi tetap nggak mau ya? Ya, HTML-nya mungkin sudah sesuai, sudah di save. Untuk Sebentar saya cek. Pemanggilan nama filenya juga harus benar. Kemudian pemanggilan functionnya. Di sini pemanggilan functionnya harus sesuai. Kemudian nama filenya yang dipanggil juga harus sesuai. Jangan ada perbedaan sedikit pun. Siap, Pasbi. Mana yang lain? Ntar dulu Pasbi ini kita. Mas Hanif udah bisa?
Belum Mas, sebentar lagi saya cek skripnya. Oke. Dika. Mas Rian, saya punya sudah berhasil ada say hi apa itu kan ketika klik tombol klik me dia muncul localhost says hi, oke. Ya, Tapi dia punya tulisan hello world-nya ini saya punya masih hitam ini, nggak mau biru dia. Kayaknya ada style CSS-nya sudah benar, Bapak. Gimana? Style CSS-nya, file style.css ini sudah ada. Atau belum? Style head CSS sudah Sudah ada. di ininya tuh. Ya. Kemudian sudah dipanggil seperti ini style.css-nya. Style CSS sudah sudah ya, sudah. Ini kok nggak bisa? Atau kita ganti warna lain bisa tuh Mas, misalnya ganti merah gitu mungkin. Bisa tinggal diganti color-nya, tinggal diganti red. Terus Di save. yang tulisan birunya itu nggak apa-apa ya? Titik Iya. biru. Oh, titik birunya nggak usah diganti, langsung ganti ini aja. Oh, di Ini colornya karena diganti red. kelasnya, iya, yang dirubah color-nya. Oh, di indeks HTML-nya Di HTML tetap manggil kelas biru. oh tetap kelasnya biru. Oh, Ya. oke, coba. Hanya itunya saya coba deh di ini. Iya, color-nya berubah jadi red. Jadi untuk Mas Randika ini suatu hal yang sederhana tapi karena banyak tulisan ini jadi pusing Mas. Tapi bisa. Nanti kalau yang penting ada di Merauke bisa, Sorong bisa, Ambon bisa, ya nanti bisa ini. Bisa sambil belajar. Oke, Pak. Siap. Gimana tadi? Pak Gunawan sudah bisa? Nggak jadi hijau-hijau ini. Sudah. Kelasnya biru tetap. Terus di folder index di JavaScript-nya di style-nya biru, color-nya diganti red ya. Iya, seperti ini. Ini saya sudah berubah ini. Jadi warna merah. Jangan lupa Saya dulu bro, udah. Jangan lupa save. Oh, Ya, Ctrl S. Di reload browsernya. Di refresh. Ini. Tombol reload. Wih. Sudah? oke Mas. Tadi Mas Hanif sudah bisa JavaScript-nya? Belum Mas, sebentar. Ada yang berbeda mungkin code-nya? Nanti saya cek aja nanti. Oke. Saya lanjut ya. Setelah JavaScript, kita akan masuk ke bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini bahasa pemrograman PHP ini merupakan pemrograman server side. Jadi kenapa dia disebut server side? Karena pengolahan datanya dilakukan oleh di servernya, bukan dari client side-nya. Jadi server side itu tadi pengolahan datanya dilakukan oleh server. Jadi nanti PHP ini juga bisa digunakan menghubungkan dan mengelola data antara website dengan database yang ada pada server.
Dengan kata lain, PHP ini nanti menjadi controller ketika pada proses MVC tadi. Ya, kita langsung mulai ke prakteknya aja. Mulai dari yang sederhana seperti ini. Jadi PHP ini juga bisa menampilkan, bisa dibuat sebagai HTML juga, tapi dengan format .php. Jadi seperti ini, sama kayak tadi, kita coba new file, kemudian kita beri nama praktik.php. Ini. Ya, format filenya PHP. Ini. Kemudian dengan trik yang sama juga, dengan PHP, ketikan PHP, kemudian di tab, akan membentuk jadi format PHP. Seperti itu. Ini. Paling simpelnya adalah echo ini untuk menampilkan kayak ya menampilkan seperti ini, hello world. Save, coba di save. Kemudian jalankan di sini, kita tadinya index.html, kita ganti praktek PHP. Ini kan sama seperti HTML, tentunya seperti ini dengan format PHP. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan mungkin? Sudah berhasil semua buat file PHP. Ini di sini cuma hanya menampilkan kata-kata hello world, belum untuk sebuah perulangan ataupun kondisian. Sudah semua teman-teman serta? Atau ada yang ketinggalan? Sudah, Mas. Sudah. Baik. Yang lain? Apakah ada yang tertinggal juga? Sudah, Mas. Oke. Jadi saya lanjutkan. Ini yang paling sederhana, penggunaan PHP. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan kondisi atau disebut if kalau di dalam sebuah PHP. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya hapus. Saya rubah. Kita membuat sebuah variabel yang pertemuan sebelumnya sempat ditunjukkan oleh Mas Bagus. Nilai sama dengan misal 60. Ini. Kita menggunakan kondisi. Jadi jika menggunakan if, enter aja, maka nilai lebih dari 50, maka akan menampilkan selamat Anda lulus. Jika tidak, else,
maka akan menampilkan, mohon maaf, Anda tidak lulus. Ini. Cara pembacanya adalah kita membuat satu variabel, yaitu nilai dengan nama nilai, yang dia value-nya atau output-nya itu 60. Kemudian kita membuat suatu kondisi, jika dia nilainya lebih dari 50, maka akan menampilkan seperti ini. Tapi jika tidak lebih dari 50, akan menampilkan seperti ini. Oke, kita save, kita coba. Nah, menampilkan selamat Anda lulus. Karena di sini nilainya adalah 60. Jika nilainya kita rubah menjadi 10, misal, dia akan menampilkan seperti ini. Itu. Ini ada pertanyaan? Untuk buka PHP tadi pakai apa ya, Mas? Kok browser saya kok nggak mau ya dia? Ini, filenya dirubah, linknya dirubah menjadi praktek.php. Oh, gitu aja nih. Ya. Dari fungsi if ini ada pertanyaan dari teman-teman? Mas, kalau yang baris 3 itu memang selalu kosong. Oh, bisa seperti ini. Biar kelihatan rapi aja. Oh, Yang lain, apakah ada yang pesan atau pertanyaan? Nah, ada yang tertinggal? String. Apakah sudah berhasil semua, teman-teman? Pak Santoso sudah bisa? Baru kita copy lagi, bentar. Selamat Anda lulus.
Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu. Mas bisa lihat skrip yang indeks HTML-nya. Ini ke yang JavaScript ya. Karena kalau yang praktik ini nggak ngaruh ke file-file yang lain sih. Oh gitu. Dia ngeload ke Ini yang dirubah tadi apa? Dirubah jadi praktek.php. Oke. Kok saya tampilnya yang saya tulis juga di praktik PHP ya, Mas? Di browsernya. Filenya sudah benar .php, Pak. Filenya praktik PHP kan? Praktek.php. Ya. Kemudian sudah ada sintak ini. Sudah Ada sintak pembukanya. Sudah di-save, Pak? Sudah. Kemudian yang muncul apa, Pak? Cuman yang itu dia apa namanya? Sama seperti itu, sama seperti apa namanya? Yang saya tuliskan. Jadi ada PHP nilai sama dengan 10, if nilai 50 ya. Yang tampil itu, Mas. Atau filenya sudah sesuai, Pak? Praktik PHP sudah. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu. Sublime. Gitu. Ya, red frame-nya lihat Sublime, cuman ketika saya tadi sempat mau buka file itu, dia ada tulisan tidak ada aplikasi yang bisa digunakan untuk buka ini PHP ini. Ya, dibuka lewat Explorer. Iya, itu mungkin coba diulang aja, Pak. Dari sini. Nah, sekarang dia untuk file PHP ini terbukanya pakai Internet Explorer. Oh, coba dibuka lewat Chrome, kemudian ngetikkan ini aja, Pak. Chrome atau Mozilla. Yang awalnya index.html diubah menjadi praktik.php. Teman-teman yang lain mungkin ada kendala lain? Atau sudah bisa? Mas, kalau not phone intinya kenapa ya? Itu
Itu mungkin salah penamaan mungkin, Mas. Namanya Oke. gimana di subframe-nya namanya gimana? Sebentar saya cek. Jadi pemanggilannya localhost, kemudian nama foldernya, kemudian nama file PHP-nya. Localhost slash nama folder yang tadi, dan di slash nama file PHP-nya. Ya, sudah bisa Pak Santoso? Karena yang lain sudah bisa Pak Gunawan, Pak Yaldi, Bu Ika, Pak Ahmad. Oke, sudah bisa. Oke. Pak Santoso gimana? Ada kendala masian Pak Santoso? Ini tadi kan dia nggak ada aplikasi yang bisa dibuka. Akhirnya saya ganti pakai Explorer. Kemudian saya ganti pakai apa namanya Mozilla. Iya. Tapi jadi nggak bisa saya pakai localhost. Nggak bisa pakai localhost Pak. Localhost. Ya, XMPP-nya sudah nyala Pak. XMPP sudah. Kan hanya PC saja. Yang nyala PC saja kan? Iya. Coba diketikkan localhost slash nama foldernya, kemudian nama filenya Pak. Local. Localhost slash folder slash nama filenya.
Mana Pak? Not font malah ya Pak. Namanya benar Pak. Benar. Praktik.php. Praktek.php ya. Benar. Cuman saya curiga ketika saya merubah apa namanya tadi default dia harus dibuka pakai Internet Explorer itu loh. Kalau menghilangkan itu bagaimana ya? Sebuah aplikasi defaultnya dibuka pakai Internet Explorer. Gimana? Maksudnya awalnya Kan Internet ada. Explorer diubah gitu. Iya. Enggak, maksudnya kan ada kalau filenya zip itu berarti defaultnya di Windows atau di komputer itu dia berarti pakai WinZip misalnya. Terus Word gitu defaultnya itu dibuka pakai file dengan ekstensi DOC itu dibuka dengan pakai file Word. Oh, kalau setahu saya PHP nggak bisa sih Pak. Kalau dirubah jadi Chrome, lihat di sini. htdocs. Karena memang format filenya kan PHP file. Sini. htdocs. Ya. Ini. Oh, modelnya seperti ini ya, Pak Santoso ya. Jadi pakai localhost juga belum bisa, Pak. Localhost. Langsung praktek satu gitu ya? Bukan pakai exam gitu ya? Enggak, Pak, langsung localhost di slice nama foldernya Bapak tadi apa? Oh, ya. Dia nama file PHP-nya. Ya, sudah bisa Mas. Sip. Oke. Makasih. Saya mungkin untuk pembelajaran teman-teman yang lain, jadi tadi saya localhost, terus kemudian saya ketik localhost/exam/htdocs/praktek1/praktek PHP. Ternyata dia hanya ngetiknya localhost/praktek1 foldernya langsung ke praktek PHP. Iya. Terima kasih Mas. Ya. Oke, saya lanjut. Ini kan tadi menggunakan variabel, simpannya di variabel. Sekarang kita coba menghubungkan antara HTML dan PHP-nya. Tadi yang indeks HTML kita rubah, kita modifikasi. Seperti ini. Menggunakan form, kita membuat sebuah form. Ini. Dengan input. Kita buat labelnya dulu. Nilai. Dan ini. Membuat sebuah inputan. Buat teks. Dengan nama nilai. Ini. Dan kita form ini akan mengarah ke file PHP tadi dengan cara menggunakan action. Nah, action ini di mana form ini ketika di klik submit itu akan mengarah ke file yang dituju. Kita di sini pakai praktik.php ya. PHP. Ini. Ya, kita di button submit. Ini. Buka lagi HTML. Ini Bapak tadi saya sudah telepon. belajar lagi sambilnya Bu sambil Bu Yuyun, tapi beliau lagi rapat Pak. Ya Pak Bu. Nanti baru saya hubungi. Bapak ini sampai satu kan sudah? Kemudian tadi dari file index HTML kita simpan
value-nya dengan sebuah variabel nilai ini cara sama. Di sini kita tambahkan metode post karena di sini ada dua metode yaitu get dan post. Perbedaannya adalah ketika get itu value dari form tersebut akan muncul di link yang ada di browser. Sedangkan kalau metode post itu tidak muncul di link browser seperti itu. Itu perbedaannya. Karena kita menggunakan form lebih amannya diletakkan menggunakan post metodenya. Dan di sini kita tangkap nilainya dengan cara nilai post $_post nama-nama ini diambil dari ini nilai dari ini. Nah, name dari inputan tersebut ini coba masukkan 10 submit akan muncul mohon maaf Anda tidak lulus seperti itu. Jadi itu cara menghubungkan antara HTML dan PHP. Jadi tadi kan nilainya kita simpan di sebuah code, di sebuah variabel, tapi di sini kita mengambil nilai dari inputan user. Jadi semisal saya masukkan 90, saya akan menampilkan selamat Anda lulus. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan dulu. Di proses membacanya, sebuah form yang akan diarahkan ke praktek.php dengan metode post. Label di sini adalah ini label, dan ini input, dan ini button. Nah, ketika disubmit, dia akan mengarah ke praktik.php ke sini. Nah, dari sini variabel nilai menangkap value dari form dengan inputan nama nilai, dengan nama nilai ini tadi. Jadi di sini variabel nilai menangkap value dari inputan nilai, kemudian dari situ nilai melakukan pengecekan kembali apakah dia lebih dari 50 atau kurang dari 50. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Langsung dicoba aja. Ini kita membuat form. Gimana, ada pertanyaan kah? Atau sudah bisa semua?
Ya teman-teman, bisa saya lanjutkan atau belum? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian yang terakhir di sini itu adalah sebuah perulangan. Jadi di sini berarti bisa membuat sebuah program dengan mengulang-ulang data, tapi dengan format yang dengan data yang berbeda. Ini saya contohkan dengan file PHP baru, biar nanti nggak bingungan. Kita simpan dengan nama perulangan PHP. Di sini saya akan memberikan contoh sebuah array. Kita membuat variabel data yang isinya adalah sebuah array angka, misal 10, 25, 45, 100. Ini ada 5 data di dalam 5 value di dalam sebuah array data. Ini menggunakan fungsi for. Ulangan, ini menggunakan fungsi for yang artinya indeks mulai dari variabel i itu sama dengan 0. Kemudian variabel i kurang dari total dari data. Dan i dilakukan terus-menerus. Jadi pembacaannya seperti ini. Jadi data, di dalam sebuah data itu ada 5 value, yang dimana array itu dimulai dari indeks ke 0, bukan ke 1. Jadi di sini indeks ke 0-nya adalah 10, indeks ke 1 adalah 25, indeks kedua adalah 45, indeks ketiga adalah 60, indeks keempat adalah 100. Seperti itu. Terus perulangannya, jadi kita akan melakukan perulangan dimulai dari 0. Kemudian perulangan dilakukan terus-menerus sampai perulangan ke total dari data. Jadi ada 5 data, jadi akan diulangi selama 5 kali. Seperti ini. Ini maksudnya adalah data dengan nilai data ini indeks ke perulangannya. Jadi akan muncul seperti ini hasilnya. Kita rubah di perulangan PHP. Nah, ini kita tambahi biar ada seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi tadi code tadi itu akan menjalankan perulangan sebanyak 5 kali dengan nilai yang ada di array tadi. Jadi tadi kan dimulai dari 0. Jadi kita mulai dari 10 karena dia adalah indeks ke 0. Kemudian 25 karena dia indeks ke 1.
dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin ada kurang jelas dari penjelasan saya. Apakah sudah jelas semua teman-teman peserta? Sampai sini juga cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Karena ini materi terakhir untuk hari ini. Oke, itu tadi contoh-contoh sederhana dari komponen sebuah website karena memang kalau dijelaskan semua itu sangat luas karena banyak code, banyak elemen itu bisa digunakan untuk mengembangkan sebuah website. Berikut saya kasih link. Ini di sini sudah cukup banyak, sudah cukup lengkap untuk belajar dasar-dasar dari komponen sebuah website dari dimulai HTML, CSS, JavaScript, dan PHP juga sudah ada di sini. Itu nanti bisa dipelajari aja di situ karena sangat lengkap. Itu aja sih untuk pertemuan kali ini dari saya. Silakan jika ada yang ditanyakan bisa melalui forum atau grup WhatsApp. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bagus.